Kevin Hendrawan, yes, he's here already. Ya, boleh kalau ada pertanyaan silahkan nanya. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan seputar Almen, seputar nanti tanya masalah dengan Kevin. Hi Kevin, how are you Halo, man? apa kabar? Jelas nggak suaraku? Jelas banget, jelas banget. Suara Siap, gua clear? oke. Clear, 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 aman, aman. Clear, oke. Bro, apa kabar bro? Baik, sehat, puji Tuhan, terima kasih. Alhamdulillah. Sekarang lagi Gimana, di mana? sehat? Alhamdulillah sehat. Sekarang posisi di Bali ini. Oh di Bali, oh masih di Bali berarti ya. Berarti Mm-mm, lo dulu kan juga mm-mm. mewakili Bali ya ketika Element of the Yes, Year ya. yes, yes, betul, betul, mewakili Oke. Bali, betul. Nah bro, kalau boleh tahu nih kan lu sekarang stay di Bali. Nah sekarang boleh tahu nggak kegiatan kesibukan lo tuh apa aja sih sekarang? Kesibukan gue sehari-hari masih aktif trading saham, masih jadi konten kreator juga, running bisnis ya, mostly ngerjain ya, banyak lah, seperti itu kurang lebih. Tapi semuanya from home ya, from home ya. Semuanya from home, zaman sekarang bisa online, jadi ya bisa dimanapun. Kayak sekarang ini gue di Bali ya, gue tetap melakukan pekerjaan gue sehari-hari dengan baik gitu. Oke, tapi masih sering ke Jakarta atau emang lu udah lama nggak ke Jakarta? Sesekali masih, hampir setiap bulan masih, kalau ada urusan, kalau ada meeting yang nggak bisa offline ya terbang ke sana gitu. Halo juga nih banyak orang Nutrifood kayaknya di sini bermunculan komentarnya lama nggak ketemu, Banyak mudah-mudahan nih sehat. ada Koje saya, ada Filipus, banyak nih di sini orang-orang masih inget lah ya orang-orang Trifood ya. Masih. Gue termasuk elemen yang paling bawel soalnya. Banyak mau, banyak minta, mereka nggak akan lupa. Jadi akan selalu diingat ya. Nah, lu kan Heeh. waktu itu elemen terakhir ya, Bro ya. 2014 tuh Ya, terakhir. Nah, ya, terakhir nah sebelum digantiin jadi angkatan lu yang the new the new elemen. Benar. the new element of the year waktu itu. Dan gua ngeliat Yes. juga tuh final lo, keren banget jawaban lo ya. Nah, terus sebelum ikut dan menjadi juara element of the year waktu namanya Loti ya 2014 nih. Nah, lo kan Mm-mm. udah banyak achievement, Bro. Kayak misalnya kompetisi lomba renang ya. Ya dulu gua atlet renang. Sebelum Renang sebelum ini atlet renang terus ya ya gitu-gitulah gua apa aja dikerjain. lomba debating juga sama Olimpiade Sains juga. Nah, kenapa tapi lo memutuskan untuk daftar Element of the Year waktu itu? Sedangkan prestasi lo tuh udah banyak gitu. Oh ya, simply jawabannya adalah yang pertama adalah karena gua diajakin teman. Yang kedua ya it's a challenge ya, kayaknya menarik gitu kan. Yang begini-begini cuman rasanya elemen aja gitu. Ya waktu itu sebenarnya daftar nothing tulus lah, mau bukan yang kemudian berharap wah gue harus menang nih gitu. Cuman ya dikasih jalan sama Tuhan ya, ya disinilah gue sekarang. Oke, ya berarti memang memang you want to challenge yourself, jadi memang banyak ikut kompetisi karena memang suka kompetisi kayaknya ini ya, juara berenang, debating, wah banyak banget ya Nggak prestasi lo. itu iseng-iseng aja. Iseng-iseng aja ya, Mm-mm. dan alhamdulillah menang pula ya di Element of the Year. Waktu itu gimana lu deg-degan gak sih waktu jawab final questions itu? Nggak deg-degan lah, karena kan gue nggak pernah di panggung sebelumnya. Tiba-tiba Oh dikasih nggak pernah. panggung, nggak pernah. Oh, Gue bukan model, gue bukan masyarakat gym, gue orang ini aja, orang sehari-hari gitu. Dikasih panggung gede banget, terus disuruh ibaratnya, wah kan diatur kan di panggung kan nanti jalannya betul. berapa langkah gitu segala macam ya pasti deg-degan lah. Ditambah gitu pertanyaannya kan juga kita nggak ngerti kan apa gitu. Udah Benar, disorot orang Indonesia lihat, habis itu jawabannya kagak jelas kan malu juga ya gitu. benar, benar, Jadi benar. ya itu yang bikin deg-degan sih. Berarti the pressure was very high pada saat itu ya, emang pressure gede banget di atas. Betul. Jadi memang di atas panggung itu ya bagi netizen-netizen teman-teman ya nggak mudah ya untuk bisa di atas panggung seperti itu. Nah, Mm-mm. bro, waktu itu berarti lo audisinya di Bali, berarti apakah ke Jakarta atau gimana waktu itu? Waktu itu gue audisinya di Bali. Di Bali ini ada salah satu hotel di area Kuta. Gue ikut, gue kan pagi-pagi tuh registrasi dulu. Terus kalau nggak Mm-mm. salah dulu persyaratannya itu bawa bawa apa ya, bawa kemasannya elemen gitu deh buat Bungkus daftar. settlement. Seingat gue ya, terus daftar, terus bingung kan, nggak ngerti kan, dan pada saat itu memang rame banget di Bali itu yang daftar berapa. Gak ngerti deh apa nyampe 1.000 atau berapa, pokoknya Oh. banyak rame rame banget. Terus juga yang datang itu gede-gede gitu badannya, ngerti kan, yang kayak tokoh gym gitu, kayak wah.
bingung juga gitu. Terus ya udah ikutin aja daftar, ngisi formulir, suruh duduk-duduk. Gue bener-bener kayak orang nggak ngerti apa-apa aja. Hmm. Habis itu ya ditanyain pertanyaan, di interview. Habis itu suruh nunggu lagi kan. Oh masuk ternyata top berapa gitu. Wah disuruh foto, foto juga bingung kan. Gue kagak pernah foto. Ya gitulah kisahnya begitu sampai akhirnya terpilih jadi grand finalist. Eh, ini jadi agak panjang nggak apa-apa ya? Nggak Gak apa-apa apa-apa, lah. gak apa-apa. Gua hari ini Dan cukup minutes free, of time. lebih-lebih dari 20 menit nggak masalah. That's okay. Terus habis itu juga terpilih jadi grand finalist ya. Kan habis itu jadi grand finalist karantina di Jakarta. Nah, waktu karantina apa? Oh, berarti di zaman dulu tuh ada karantina modelan nginep-nginepan gitu berarti ya? Ada beberapa hari. Nah, karantina itu pada saat kita karantina itu dikasih list gitu. Oh, lu harus bawa celana jeans berapa, baju kemeja berapa, habis itu ada baju putih polos lah, baju apa kayak ada dress code-nya gitu dan gua nggak punya semuanya. Waduh. Nah, jadi gua harus beli dulu, harus nyari. Kayak lu tahu anak masuk SMA terus nyiapin keperluan ospek tau nggak? Nah, gua itu yang gua lakukan pada saat itu gitu. Terus di sana ketemu juga sama finalis-finalis lainnya. Ya dan gue nggak pernah ikut karantina begituan. Gue juga bukan orang. Jadi ada beberapa manusia yang mengikuti ajang-ajang seperti ini, yang pageant dan segala macamnya. Ada manusia-manusia ini yang sudah mempelajari, wah pageant ini A, B, C, D, lu jawab interview harus kayak begini, lu jalan harus begini. And then there's the other guy yang kagak ngerti apa-apa, ini apa, ya udah gue datang aja. Nah itu gue. Gue nggak ngerti apa-apa. Iya, gue nggak ngerti apa-apa. Ternyata pageant itu ada komunitasnya juga. Gue baru tahu. Ya udah gue jalankan aja seperti yang ininya. Dan pada saat itu mungkin teman-teman yang ngerti gue dari YouTube, gue tuh bukan dulu gue nggak bisa ngomong begini gitu di kamera ya gue diem aja gitu. Kaku dan segala macam. Sekarang mendingan lah bisa lebih bawel gitu. Nah, bro, waktu lo bilang tadi kan lo ikut temen tuh. Nah, teman-teman lo pada lolos gak tuh? Jadi gue memiliki beberapa teman yang memang dia itu rutin ikut elemen mungkin kayak 5 sampai 6 tahun berturut-turut. Oke. Nah, jadi ya karena itu gue ikut gitu. I see. Dan ya memang pada saat itu belum ya teman-teman gue itu belum diberi kesempatan untuk menang sih gitu. Belum rezekinya ya, dan lo sekali coba alhamdulillah langsung jadi juara nih ya. Amin. Alhamdulillah, keren banget. Nah, kan tadi memang lu bilang lu adalah orangnya memang yang kaku ya bro ya, berarti sebelum itu memang jarang tampil juga berarti ya? Oh tidak pernah. Gue tuh bukan orang yang sosial media banget pada saat itu ya. Gue bener-bener ya lu tau lah orang-orang pada umumnya yang difoto juga kaku, nggak pernah. Gue bukan orang yang seneng tampil lah ibaratnya gitu. I see. Nah, berarti setelah lo memenangkan Element of the Year 2014 pada saat itu, apa yang lo rasakan yang berubah dari diri lo? Kan kalau misalnya sekarang kan sosial media lagi kencang-kencangnya banget. Nah, 2014 itu sosial media, Instagram kayaknya udah ya 2014 ya? Instagram baru mulai bro. Gue pada saat itu masih Twitter. Pengumuman Elben itu juga di Twitter pada saat itu. Twitter dan Instagram. Cuma Twitter lebih happening. Oke. Nah, apa yang lo rasain setelah lo menang jadi Element of the Year pada saat itu 2014? Ya, kalau ditanya setelah menang gimana ya, pastinya senang. Cuman ya ini kita ngomongin ini gue sebenarnya cukup tertarik untuk ngomongin ini sih. Karena kan ini Elemen itu kan ada dari tahun berapa ya? 2007 ya? Iya, 2000. Let's say 2005 atau 2007. Jadi kan baru ada sekitar berapa belas orang yang pernah actually menang Elemennya gitu kan. Right. Nah, gue di sini mungkin pengen memberikan perspektif. Ini Elemen tahun depan ada lagi nggak? Atau tahun ini? Tahun 2021 ada lagi nggak? Tahun ini ada. Ini ulang tahun ke-20 ini yang special edition banget nih. Oke. Nah, ini menurut gue cukup bagus untuk bisa dijadikan referensi buat teman-teman yang mungkin mau daftar jadi Elemen. Gini. Boleh banget. Yang tahu story-nya adalah ya kita ini yang pernah menjadi winnernya kan. Apa yang terjadi, apa yang membuat Elemen ini berbeda, dan apa yang berubah ketika lu jadi Elemen. Gini, ibarat suatu pintu ya.
kadang kan kita dalam hidup itu kan pengen pengen opportunity lah ya, pengen dapetin Yes. opportunity gitu. Kita pengen maju, kita pengen berkembang. Dan ada orang yang ikut lomba ataupun ikut elemen dan segala macam ini untuk dia bisa naik level atau bisa berkembang. Nah, Mhm. cuman kayak eh, yang dilakukan oleh elemen ini membukakan kunci, oke? Right. Yes. Tapi kita tetap harus bekerja. Jadi kita tetap harus membuka pintunya, tetap harus usaha. Dan Mhm. elemen pun tidak pernah menjanjikan apapun. Dia mengadakan sebuah kompetisi dan tidak pernah berjanji muluk-muluk. Jadi buat teman-teman yang yang pengen daftar elemen gitu, terus dia berpikir, oh gue ini mau jadi elemen soalnya gue pengen jadi artis atau gue pengen Ya. terkenal atau tiba-tiba gue pengen jadi tajir mampus habis gara-gara menang elemen. Nah itu yang ekspektasi itu yang harus harus di manage. Karena elemen itu membukakan kuncinya, tapi kita Mhm. tetap harus bekerja sendiri. Lo tetap harus usaha sendiri. Dan menurut gua elemen itu apa ya? Kalau di istilah-istilah Cina Indonesia itu cengli gitu. Cengli itu dalam artian dalam artian elemen itu ngajarin kita gitu. Kayak dulu gua diajarin, Vin, lo kalau menghadapi media, nginterview ini kayak gini. Terus abis itu eh ini gue bacain komen-komen tuh bingung juga jadi ketawa. Eh, Gak teman-teman gue masuk soalnya. Oh, ada teman-teman lo juga berarti. Iya. Eh, Nah, gue gagal fokus jadi. Elemen tuh ngajarin gue kayak, oh lo kalau di interview media kayak gini, gue dibawa Mhm. keliling ke media. Ini loh kalau misalnya interview kayak gini. Kalau misalnya di rekam video itu gue harus gimana, apa yang harus di prepare. Nah, ilmu-ilmu yang kayak gitu gue dapetin dari elemen sih, gitu. Mhm. 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 Berarti tadi ya lo selainnya pasti happy lah ya waktu itu menang dan juga banyak banget Yes, yang lo banyak dapetin opportunity yang datang. opportunity yang datang juga. Jadi benar tuh. Jadi bagi yang kayak aduh mau cari hadiah yes. Ya kalau setiap lomba memang pengen dapat hadiah ya Kev ya. Tapi kayak Mm-mm, bener, misalnya mau jadi artis atau pengen jadi apa segala macem bukan. Tetap kita yang harus usaha elemen ngebantu untuk hal itu. bener, bener. Oke. Nah, kan tadi lu juga sebutin kan lu memang suka apa namanya ya lomba dan segala macam lah ya. Dah, Mm-mm. lu kan pernah mewakili di Mister International nih di tahun 2014 di Seoul, Korea dan berhasil masuk top 15. Boleh lo ceritain nggak nih sama Yes. Nah, ya orang-orang jadi nantinya kan kita udah mau audisi nih, udah ada virtual audition juga buat Elemen 2021. Nah, lo bisa ceritain tuh gimana perasaan lo mewakili Indonesia di Mister International 2014 di Korea? oke. Gua sedang berusaha tidak membaca komentar. Gini. Kalau jadi rutenya nggak tahu kalau kalau di zaman yang sekarang ya. Kalau di zaman Hmm, gua adalah menang elemen habis itu dibawa ke Mister Internasional. Yaitu yes. rutenya sama aja kayak lo menang Putri Indonesia habis itu ikut Miss Miss World atau Miss Universe gitulah. Mm-mm. Nah, yang gue rasakan pada saat itu gue menang elemen, habis itu di prepare lagi kan, elemen Ya. itu ya ngasih saran lah di training dan segala macam. Lo kalau misalnya mau ikut ajang begini, lo harus gimana 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 disiapin. Habis itu dikasih kisi-kisi juga. Ini nanti ngapain aja sih di sana. Terus pada saat Mm. itu karena gue pada saat menang elemen gue tuh kurus banget. Berat gue tuh cuma 64. Tinggi lo? Tinggi gue 180. Wah, itu kurus kurus banget itu ya. Kurus banget. Body fat gue tuh kayak cuman 6% gitu lah. Wow. Tapi bukan yang bulky, gue tuh jadi kayak ya pokoknya kurus lah. Nah, Mm-mm. untuk ngejar Mister Mister Internasional itu gue harus kayak nge-gym, terus istilahnya apa kalau di fitness tuh ya, lean lean bulk ya. Jadi Limbok, limbok. gue harus naikin, gue tuh naik pada saat itu naik 7 kilo lagi, tapi tetap ngurangin ngurangin body fat gitu. Nah, setelah itu juga sampai di Korea ya sebetulnya prosesnya mirip sama elemen yang ada di Indonesia. Karena Mm. sebenarnya di dunia per pageantan ini elemen tuh sangat sangat reputable, sangat respected.
Dalam artian ajang elemen yang ada di Indonesia itu tergolong gede banget dibandingkan dengan apa yang ada di negara-negara lain kan banyak negara-negara kecil gitu kan. Kayak Ya. di sini itu kan lu masuk TV gitu kan ada acara di TV dan segala macam atau live streaming. Nah, kalau di luar negeri itu belum tentu ada. Jadi sebenarnya orang-orang di negara lain malah yang ngelihat dari Indonesia. Jadi sebenarnya itu cukup jadi model ya buat buat peserta-peserta yang memang menang dari elemen gitu. Dan lo masuk top 15 waktu itu ya. Top 15 Kebetulan adalah aja. enggak kebetulan sama rezeki kali ya. Nah, top 15 itu Amin. apa namanya? Lo berarti kan berhasil menyingkirkan berapa lebih dari ada 30 negara kali waktu itu. Lebih. Eh 50 Ingat apa ingat ya? kalau 50 50 apa negara. 60? Iya, ya, banyak banyak pasti itu rame kayak kayak berapa bis gitu ada pesertanya ikut gitu. 15 lumayan loh, top masuk. Udah keren banget tuh waktu itu top 15 ya. Dan keren banget. Nah, Amin. kan lo Itu setelah menang. juri-jurinya udah gue santet. Waduh, keren keren. Nah, lo kan apa namanya? Tadi setelah memenangkan eh, ada perubahan lo bilang seneng lah apa segala macam. Nah, Ya. perubahan selanjutnya bagaimana cara lo menyinggapi misalnya pasti ada komen-komen netizen waktu itu mungkin di Twitter segala macem lo Ya. orangnya bodoh amat atau gimana tuh Vin? Memang kuncinya harus bodo amat kalau bermain di sosial media ini. Hmm. Karena karena kan setiap orang itu ada yang suka sama yang nggak suka gitu kan. Ya. Ada orang yang kalau kita makin sukses itu bahagia, ada juga orang yang kalau kita makin sukses itu sirik. Jadi ya wajar lah. Anggap aja ada orang yang suka makanan pedas, ada orang yang suka makanan yang nggak pedas, ada orang yang suka soto, ada yang suka bakso, ya kan itu kan pilihan. Jadi santai aja. Santai aja ya jadi mungkin nanti mau ikut elemen juga siap-siap juga nih ya, harus siap mental juga jadi kalau misalnya apalagi sekarang sosial media makin banyak ya ada Instagram Ya. ada Twitter segala macam pasti bakal ada aja yang ngomong-ngomong Iya. jadi Saran gue buat peserta elemen boleh ya saran ya. boleh Saran. banget sih. Dari apa yang gue pelajari dan dari apa yang kan gue kenal juga orang-orang di Nutrifood, kuncinya ternyata itu satu untuk menang elemen. Kuncinya adalah jangan berusaha menang. Bener. Oke. Nah, bener nggak? Tanya ke semua juara elemen yang juara satu ya. Kuncinya apa? Lu jangan terlalu trying so hard buat jadi menang gitu. Karena ketika lu trying so hard, lu jadi Ambisius ya jadi ambisiusnya masih wajar, tapi lu jadi hmm. kayak jadi peres gitu, ngerti nggak? Kalau bahasa Hmm. sekarang kan gitu, jadi peres kan. Ya, Biasanya ya. juri-juri elemen tuh nggak suka mungkin dengan itu. Juri-juri elemen tuh udah expert banget. Interview dikit doang gitu. Mereka tuh punya indera keenam. Ini juri-jurinya kan nonton nih. Juri-jurinya gue lihat ada gitu. Ada Juri-jurinya tuh juri-jurinya tuh punya indera keenam jadi itu. Itu bener ada Radityo. Radityo tuh yang menang sebelum lu kan? Iya Ah, 2019 jawabannya aja bener katanya. Tuh, kagak usah benar. menang. Cuman ya ikutin aja aturannya. Ntar kayak dia setelah mendengar saran gue orang-orang pada ikut elemen habis itu ancur-ancuran gitu jangan juga ya ikutin aja gitu. Intinya santai aja lah ya intinya santai aja Heeh. nggak usah kayak misalnya kayak mau pengen gimana banget gitu ya effortless Bener, aja tapi tetap kasih bener. ya Iya, gitu iya, ya gitu. tuh sarannya tuh teman-teman jadi boleh dengerin nih saran-sarannya dari apa ya bisa dibilang senior kita ya senior 2014 ya dari Helmet of the Year kalau misalnya pemenang 2021 Gue, udah yang gue B, B aja biasa-biasa aja biasa ya nah aja. lo kan setelah menang lo punya kesempatan untuk explore di dunia entertainment ya jadi public figure ya Mm-mm. semakin luas lah pokoknya dampaknya sekarang dan lo Iya, mulai dari presenter TV Indonesia sampai ke luar negeri yaitu di National Geographic ya hingga jadi hoki itu, besar ini. Hah? hoki Hoki. aja, hoki. Tapi lo waktu itu bawain apa waktu National Geographic? Acara apa? Bawa bawa acara ini, bawa acara tentang climate change gue. Tentang climate change. Tentang Wow. climate change. Jadi kayak waktu itu tuh membuktikan es di Kutub Utara tuh beneran rontok, beneran hancur gitu apa enggak gitu dan hasilnya beneran gitu. Itu gue cuman dapat 2 program habis itu pulang udah. Oke, Memang itu memang yang kontrak. mengkontrak ya tuh Baki. Tadi ya, Mm-mm. elemen menjadi kunci untuk membuka opportunities kalian. Mungkin dia bisa jadi kayak Kevin ya, bisa jadi host di Ya, National Geographic. Keren membuka banget. opportunity dan kitanya ngambil.
Betul. For Opportunity dibuka doang, habis itu kita rebahan, makan, tidur, ya kagak dapat apa-apa juga. ya bye-bye ya nggak bakal Bener, apa juga. Benar. Jadi memang harus bener. opportunity setelah dibuka, jangan lupa untuk diambil opportunity tersebut. Kayak gitu. Oke bro, nah lu selain aktif jadi YouTuber, ya kan? Ada aktivitas atau kesibukan lain? Gue lihat tadi banyak nyebut saham segala macam tuh. Iya, jadi ya gue punya komunitas namanya Saham Rakyat, itu didirikan berdua, ada gue, ada Mas Kaisang Pangarep. Isinya ya mengedukasi orang-orang untuk bisa berinvestasi saham, gitu. Hmm, oke, siap. Oke lah. Nah, ini Mm-mm. udah di 2020 nih ya. Kita sekitar Ya, 20 menit tadi ya. Nah, ini mm-mm. terakhir Nggak nih apa-apa, buat santai aja. nah, nggak apa-apa. Santai Oke. aja, lebih nggak masalah. Nah, terakhir ini boleh pertanyaan terakhir nih. Untuk Boleh. nah udah nggak berasa nih Elmen itu udah 20 tahun. Ya kan? Iya, Berarti udah lama Kelvin ya. itu 6 tahun yang lalu berarti ya, lu ya. 7 tahun yang Iya, lalu dong ya. iya. Mengenal Elmen. Iya, sekarang 2021, 7 tahun yang lalu. 7 tahun lalu. Oh, luar biasa. Nah, Mm-mm. bagaimana pendapat lo tentang Elmen dan harapan lo untuk Elmen ke depannya nih? Wish lo dari seorang Kevin Hendrawan, the winner Elmen of the Year 2014. Harapannya Elmen bisa bertahan terus, Amin. bisa semakin maju, semakin berkembang, terus juga banyak produk-produk baru. Kemarin gue barusan dikirimin Elmen bikin pilus, kayaknya tuh bikin keripik tapi penuh protein. Yes, benar banget. Macam-macam produknya sekarang, mudah-mudahan ya makin makin maju, terus juga buat pemenang-pemenang Elmen juga ya semoga makin tercapai tujuan-tujuannya. Oke, siap. Thank Mm-mm. you banget bro, pokoknya untuk Elmen semakin sukses dan lo juga semakin sukses dengan bisnis, dengan saham rakyat lo juga ya, dan Amin, juga terima sistem kasih. bisnis Kevin Hendrawan lainnya. Sip. Thank Oke, you, siap. thank Thank you, you thank bro. you. I'll see you guys ya. Bye bro. Sama-sama, yuk. Nah, itu dia tadi guys ya, kita ngobrol-ngobrol langsung sama Kevin Hendrawan, the winner Elmen of the Year 2014. Nah, jadi bagi teman-teman nih yang belum daftar untuk Elmen, masih ada waktu untuk daftar. Jadi segera langsung aja, kalian bisa buka Instagram Elmen, kemudian di bio langsung aja daftar untuk Elmen of the Year 2021 ya. Karena kita tahun ini adalah celebrating 20 tahun Elmen semakin terpercaya. Right? Udah gitu aja guys. Nah, teman-teman terus pantengin ya. Nah, juga nih Elmen tadi kalau baru lihat Instagram Elmen baru ngeluarin varian baru yaitu kacang hijau. Nah, teman-teman nih kalau misalnya udah ada nanti langsung cobain aja, pasti rasanya enak banget. Elmen itu keluarin produk pasti nggak pernah nggak enak. Jujur ini selalu enak. Jadi teman-teman harus coba ya. Dan jangan lupa juga terus pantengin, ada nanti sekitar berarti udah ada 15 pembicara lagi yang bakal datang dari Indonesia, baik pun dari luar Indonesia, yang hostnya masih seperti yang sama adalah Oke Alvarez. Jadi teman-teman semoga nggak makin bosen ya. Ya udah gitu aja guys. Sampai jumpa lagi di Elmen Talks 20 tahun Elmen terpercaya. Trust me, it works.